Pengembangan pembelajaran melalui komputer. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan bentuk pengemasan materi pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, menjelaskan model pembelajaran melalui komputer. Dan yang ketiga, menjelaskan prosedur pengembangan media berbasis komputer. Istilah media berbasis komputer. Dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer, dikenal beberapa istilah, yaitu Computer Based Instruction atau CBI. Yang kedua, Computer Assisted Instruction atau CAI. Yang ketiga, Computer Based Education atau CBE. Artinya, para guru dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan harus memiliki kepekaan bahwa inovasi dan adopsi terhadap perkembangan keilmuan di bidang pendidikan dan pembelajaran ini sangat penting, di mana desain produksi, implementasi, bahkan evaluasi pembelajaran harus dikembangkan. Tentunya kesiapan alat, sarana, dan kebijakan harus dipikirkan. Pengemasan materi pembelajaran melalui komputer. Pengemasan sebagai suplemen atau tambahan, di mana pengemasan materi pelajaran melalui komputer sebagai suplemen diartikan bahwa materi pelajaran yang disajikan dalam komputer berfungsi untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa tentang topik tertentu. Dengan demikian, materi dalam komputer dikemas bukan sebagai bahan yang harus dipelajari, melainkan sebagai bahan pengayaan. Yang kedua, pengemasan sebagai komplement atau pelengkap. Materi pelajaran dikemas dalam komputer sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi inti. Dengan demikian, ada semacam keharusan bagi setiap siswa untuk mempelajarinya. Walaupun sifatnya hanya pelengkap, namun diyakini dengan mempelajarinya akan menjadi penguatan bagi setiap siswa yang mempelajarinya terhadap topik inti. Pengemasan sebagai substitusi atau pengganti. Pengemasan materi pelajaran dalam komputer disajikan untuk pembelajaran mandiri. Dalam konteks ini, komputer digunakan sebagai sumber belajar yang dapat dipelajari kapan dan di mana saja. Contoh pengemasan materi dalam bentuk ini adalah pembelajaran melalui CD interaktif. Faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, faktor tujuan yang hendak dicapai. Dalam berbagai hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran, faktor tujuan yang hendak dicapai merupakan faktor utama yang cukup penting untuk dipertimbangkan. Apa dan bagaimana proses pembelajaran dilakukan, pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pencapaian tujuan yang berhubungan dengan aspek kognitif akan berbeda dengan pencapaian tujuan aspek afektif dan keterampilan. Yang kedua, faktor karakteristik materi pelajaran. Karakteristik materi pelajaran merupakan faktor kedua yang harus dipertimbangkan, di mana materi atau bahan pelajaran itu memiliki jenis yang berbeda, dimulai dari data dan fakta, konsep, prinsip, teori, sampai prosedur. Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Konsep adalah abstraksi, kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Teori adalah komposisi yang dihasilkan dari pengembangan sejumlah proposisi atau generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis. Dan yang ketiga, faktor psikologis dan taraf perkembangan siswa. Faktor ketiga yang harus diperhatikan adalah faktor psikologis dan taraf perkembangan siswa. Mengembangkan media pembelajaran untuk anak usia TK atau SD berbeda dengan pengembangan media pembelajaran untuk siswa SMP dan SMA. Demikian juga dengan faktor kemampuan dasar, gaya belajar, dan kebiasaan siswa. Model-model pembelajaran berbasis komputer. Praktek dan latihan.
Program komputer berbentuk drill dan praktis adalah program komputer yang digunakan untuk melatih keterampilan siswa dalam menjawab soal-soal latihan tertentu dalam berbagai jenis materi pelajaran. Misalnya, dalam program komputer disajikan sejumlah soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Tutorial. Program tutorial adalah program komputer yang menyajikan terlebih dahulu materi pelajaran sebelum siswa menjawab soal yang disajikan. Jadi, pada program ini, sebelum siswa menjawab soal, terlebih dahulu disajikan uraian materi untuk dipelajari sesuai dengan topik. Yang ketiga, permainan. Pembelajaran dalam bentuk permainan adalah bentuk pembelajaran untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri melalui prosedur dan langkah-langkah serta aturan permainan yang harus diikuti selama pembelajaran berlangsung. Program yang berisi permainan dapat memberi motivasi bagi siswa untuk mempelajari informasi yang ada di dalamnya. Yang keempat, program simulasi. Program simulasi adalah program yang berupaya melibatkan siswa dalam persoalan yang mirip dengan situasi yang sebenarnya, namun tanpa risiko yang nyata. Melalui program simulasi, peserta didik diajak untuk membuat keputusan yang tepat dari beberapa alternatif solusi yang ada. Setiap keputusan yang diambil akan memberikan dampak tertentu. Yang terakhir, penemuan. Program bentuk penemuan mampu menayangkan masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik dengan cara trial and error. Peserta didik harus terus mencoba sampai berhasil menemukan solusi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Dengan cara ini, mereka diharapkan dapat lebih memahami prosedur yang ditempuh untuk memecahkan masalah dan mampu mengingat lebih lama. Biasanya program simulasi ini secara multimedia mencakup teks, animasi suara, dan video sesuai tuntutan materi. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Prosedur teknis pengembangan. Uraian prosedur pembuatan media pembelajaran berbasis komputer mengikuti tahap sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Efektivitas program yang dibuat bergantung pada sejauh mana program tersebut sesuai dengan kebutuhan kurikulum, lembaga pendidikan atau kebutuhan peserta didik sesuai dengan spesifikasi ilmu dan ketepatan metodologi pembelajaran. Yang kedua, identifikasi materi. Materi yang akan dirancang diidentifikasi berdasarkan kurikulum terutama yang mencakup scope and sequence materi. Yang ketiga, menentukan model pembelajaran. Materi disajikan secara lebih lengkap dan diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan setiap tahapan materi secara tuntas, maka sebaiknya menggunakan model tutorial. Desain flowchart. Flowchart adalah penggambaran menyeluruh mengenai program yang dibuat dengan simbol-simbol tertentu. Dengan chart, alur program mulai dari start sampai finish dapat tergambar secara utuh. Penulisan storyboard pada dasarnya merupakan pengembangan dari flowchart. Flowchart hanya berisi garis besar isi pada setiap alur dari awal sampai selesai, dan storyboard merupakan penjelasan lebih lengkap dari setiap alur yang terdapat pada flowchart. Pengumpulan bahan grafis. Dalam hal ini, grafis berfungsi untuk memperjelas informasi, memperindah tampilan, membuat program menjadi lebih hidup dengan berbagai kombinasi warna dan objek dapat berupa foto, kartun, ilustrasi gambar, rekayasa foto, dan penggunaan teks. Pengumpulan bahan animasi. Animasi diperlukan terutama untuk menjelaskan pesan yang membutuhkan unsur gerak, membuat tampilan lebih hidup dan menarik perhatian. Pemrograman. Tahap utama dalam membuat pembelajaran interaktif adalah pemrograman, di mana menggabungkan berbagai bahan grafis, animasi, dan teks yang disusun berdasarkan alur yang sesuai dengan flowchart. Finishing mastering. Tahap akhir dalam pembuatan program. Uji coba,
Uji coba dilakukan setelah program selesai dibuat. Uji coba dilakukan dalam lingkup yang luas atau terbatas. Tujuannya untuk mengetahui keterbatasan visual. Apakah pesannya jelas, animasi tidak terlalu mencolok dan mengganggu, tulisannya jelas tidak kaku, tidak terlalu kecil, suara jelas, dan apakah materi sesuai dengan storyboard. Dan yang terakhir, revisi produk akhir. Input dari uji coba dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki program secara keseluruhan. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.